Ya, dan saudara, untuk membahas lebih lanjut terkait upaya penanganan untuk mewaspadai fenomena El Nino yang terjadi saat ini. Berikut kita akan membahasnya bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA, Fahmi Ridwan. Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Fahmi telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Ya, sebenarnya Pak Fahmi, ini apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dari fenomena El Nino? Baik, secara umum dampak El Nino itu dapat kita kategorikan dalam 3 hal, yaitu kemarau, kekeringan, karhutlah. Nah, kalau kemarau itu, kekeringan itu, sumber daya air itu pasti akan menjadi sesuatu yang sangat terbatas. Oleh karena itu, dinas-dinas atau unit-unit kerja pemerintah, utamanya pemerintah Aceh, harus melakukan upaya-upaya bagaimana memanage atau manajemen air, manajemen hidrologinya itu sedemikian rupa agar persoalan-persoalan sosial bisa diminimalisir untuk timbul. Iya, Pada baik. perbincangan kita sore ini, kita lebih fokus kepada Karhutla yang merupakan salah satu core bisnis layanan Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Demikian, Mbak. Iya, baik. Nah, ini seperti yang Bapak katakan tadi juga, memang kerentanan kebakaran hutan dan lahan juga sudah mengancam Aceh akibat El Nino ini sendiri. Bahkan berdasarkan data hingga Juni 2023 kita tahu Aceh juga menduduki peringkat tertinggi untuk kasus karhutlah. Lantas bagaimana upaya penanganan atau pencegahan dari BBBA sendiri, Pak Fahmi? Baik, hingga pertengahan Juli itu di websitenya Sipongi, salah satu instrumen untuk pemantauan karhutla di Indonesia dan termasuk di dalamnya Aceh, memang kita menunjukkan tren peningkatan. Artinya apa? Jumlah secara umum di seluruh kabupaten kota sudah pada kejadiannya itu 491,75 hektar yang terjadi secara berulang-ulang di beberapa kawasan, terutama di kawasan pantai barat. Nah, yang terjadi kemarin di Nagan itu menjadi atensi kita semua. Sehingga kami, pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh, berkolaborasi dengan dinas terkait lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, memetakan terdapat 8 kabupaten itu yang punya potensi paling rawan, yaitu Aceh Besar, Aceh Tengah, Pidi, kemudian Kabupaten Aceh Barat, Aceh Selatan, Kabupaten Abdia, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Nah, pada 8 kabupaten ini kita mau memetakan mereka punya sumber daya apa saja, uangnya atau anggarannya bagaimana, kemudian upaya-upaya seperti apel siaga sudah dilakukan belum. Semua kita mitigasi. Semua kita coba inventarisir sehingga diperoleh data masing-masing kabupaten ini punya dana belanja tidak terduga berapa. Kemudian apel melibatkan seluruh unsur kekuatan baik TNI, Polri dan masyarakat sipil lainnya. Kemudian rapat-rapat koordinasi dilakukan menjadi lebih banyak atau lebih intens. Kemudian keluarkan seruan bersama Polri, Kapolres, Dandim, Bupati, tokoh agama, silakan mengeluarkan seruan bersama. Kemudian patroli penting dilakukan, utamanya pada level desa atau kampung. Karena apa? Kampung di Indonesia hari ini memiliki dana desa atau dana kampung, di mana salah satu bagiannya itu adalah untuk bencana. Nah, ada 8% maksimal yang dibenarkan oleh aturan tentang dana desa dialokasikan untuk penanggulangan bencana. Salah satu di dalamnya itu adalah bencana karhutla. Apa yang mereka bisa lakukan? Deteksi dini. Jika diketahui ada aktivitas di dalam satu kawasan yang rawan terbakar, apakah itu kawasan hutan atau lahan perkebunan, masyarakat segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, yaitu unsur polisi, Babin Kamtipmas atau unsur TNI, Babinsa, agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Lebih kurang seperti itu, Mbak.
Ya baik, artinya memang ada beberapa wilayah yang lebih rawan sehingga dibutuhkan antisipasi lebih lanjut untuk mencegah dampak fenomena dari El Nino ini sendiri, begitu Pak? Baik, betul, Mbak. Ya, di satu sisi kita juga ketahui mungkin dampak lainnya ini yang juga paling besar adalah bagi sektor pertanian, Pak Fahmi. Dan sejauh ini koordinasi kepada sektor pertanian sendiri seperti apa? Baik, Dinas Pertanian sebetulnya itu adalah dinas yang memanage para user air, yaitu para petani. Tetapi yang punya kewenangan tentang distribusi air adalah Dinas Sumber Daya Air. Nah, mensikapi hal ini di mana Presiden mengeluarkan peraturan, kemudian yang terakhir Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2023 yang ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota, di sini diminta agar pemerintah daerah melakukan upaya-upaya mensikapi situasi ini, libatkan semua pihak. Nah, BPBA tentunya tidak punya kewenangan sampai pada tataran melakukan mengatur penggunaan air. Itu lebih ke dinas teknis seperti Dinas Sumber Daya Air dan lain-lain. Nah, teknis di pertanian agar tidak terjadi puso yang berlebihan sehingga menimbulkan kerugian masyarakat yang pada ujungnya bisa menimbulkan peningkatan kemiskinan, mereka tentunya harus atur, mensikapi. Kalau di daerah hulu dilakukan penanaman, daerah di bawahnya itu bersabar. Tentunya teknisnya itu bisa dijelaskan oleh Dinas Pertanian. Demikian, Mbak. Ya baik. Nah, seperti yang sudah Pak Fahmi juga jelaskan tadi, memang banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari fenomena El Nino sendiri. Nah, lantas apa yang harus dipersiapkan ini oleh pemerintah Aceh jika fenomena El Nino ini terjadi secara berkepanjangan ini, Pak? Sebetulnya kemarin di bulan Mei sekitar tanggal 23, Gubernur Aceh telah meneruskan surat atau instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2023 tentang kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan kekeringan, tepatnya kebakaran hutan. Nah, Bupati Wali Kota harus segera merespon ini, bagaimana mengatur musim para petani utamanya di daerah-daerah sentra produksi tanaman pangan agar melakukan penanaman secara bergilir sehingga krisis air tidak mengganggu proses produksi pangan. Kalau dilakukan secara bersamaan hulu hilir, dikhawatirkan air yang terbatas akan menjadi sumber pemicu konflik. Maka dari itu otoritas Bupati Wali Kota menjadi dominan karena mereka adalah pemerintah yang memiliki urusan otonom tentang hal ini. Nah, dalam hal ini Gubernur Aceh, BPBA menghimbau agar sedemikian rupa dilakukan rotasi atau jadwal penanaman sehingga pada saat satu kawasan yang letaknya lebih di hulu sudah sedikit membutuhkan air, daerah di bawahnya itu dilakukan olah tanah dan penanaman. Demikian diatur siklusnya. Kalau tidak, akan terjadi high cost untuk input produksi yang pada akhirnya posisi tawar produk pertanian itu menjadi lemah dan percuma aja orang menanam bersusah payah, tapi income-nya tidak terdampak peningkatannya. Demikian, Mbak. Ya baik, lantas Pak Fahmi, ini untuk masyarakat sendiri antisipasi apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat di tengah kondisi seperti saat ini? Kami khususnya untuk Karhutla menghimbau masyarakat agar pada level pemerintahan mikro yaitu kampung atau desa melakukan atau mengaktifasi relawan pemadam kebakaran di tiap desa yang ditunjuk oleh pemerintahan desa, merupakan unsur kekuatan pemuda desa agar melakukan upaya-upaya deteksi dini. Seperti apa?
jika di dalam satu kawasan ada aktivitas ekonomi masyarakat membuka lahan, agar dilakukan pemantauan bersama dengan TNI Polri, yaitu Babinsa dan Babin Kamtibmas. Diingatkan, kemudian kami di level pemerintah melakukan berbagai upaya seperti menyebarkan spanduk. Kemudian baru tadi pagi Pak Kapolda juga telah menyebarkan juga maklumat bahwa dalam situasi yang sedang kering seperti ini agar tidak melakukan pembakaran lahan. Terkait hal-hal lain yang terkait dengan produksi pertanian, baik perkebunan maupun pertanian tanaman pangan, Dinas Pertanian Aceh tentunya sudah melakukan upaya-upaya ini karena Kementan juga bahagian dari upaya penanggulangan ini. Kemudian satu lagi, unsur swasta atau korporasi. Korporasi khususnya Karhutla, mereka diwajibkan menyediakan sarana penanggulangan karhutla. Jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, mereka itu setidak-tidaknya punya inisiatif, punya petugas atau pasukan, punya peralatan, punya pos, dan itu semua adalah bagian dari strategi pengurangan risiko atau upaya kita memitigasi ini. Demikian, Mbak. Ya, artinya ada sosialisasi ini yang dilakukan kepada masyarakat, baik itu secara masif untuk membangun kesiapsiagaan dari masyarakat sendiri dalam mengantisipasi dampak dari fenomena El Nino ini, Pak. Betul sekali. Kemudian BMKG juga telah melakukan diseminasi informasi ini, karena puncaknya kita di Agustus ya. Aceh merupakan salah satu yang sangat terdampak sebagai daerah hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Itu BMKG sudah merilisnya sampai ke level pemerintahan kabupaten kota. Mudah-mudahan pemerintah kabupaten kota bisa mengoptimalkan fungsi bagaimana manajemen hidrologinya yang bagus, kemudian TNI Polri juga mengoptimalkan penyebaran informasi, diseminasi melalui spanduk dan lain-lain. Demikian, Mbak. Ya, baik, terima kasih Pak Fahmi Ridwan selaku Kabid Kadaruratan dan Logistik BPBA yang telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.